Yang pertama, neraca saldo. Neraca saldo merupakan salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemustingan buku besar. Neraca saldo ini berisi daftar dari seluruh jenis nama sesuai kode akun serta saldo total dan dibuat secara sistematis. Jadi, dalam neraca saldo ini terdiri dari 3 kolom berisi nama akun, debit, dan kredit yang disusun sesuai dengan kode akun. Pada neraca saldo, akun yang termasuk dalam aset, beban, dan prive dimasukkan ke dalam kolom debit, sedangkan utang, modal, dan pendapatan dimasukkan ke dalam kolom kredit. Data total antara seluruh saldo di debit harus balance atau seimbang dengan total saldo di kredit. Yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Informasi menunjukkan bahwa beban penyusutan untuk periode Januari 2015 adalah sebesar 6.000, jadi akan menambahkan beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan sebesar 6.000. Sedangkan saldo akun perlengkapan di neraca saldo sebesar 200.000, akhir informasi menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa adalah 150.000. Artinya perusahaan telah melakukan pemakaian perlengkapan sebesar 200.000 kurang 150.000 sama dengan 50.000. Jadi dicatat menambah beban perlengkapan dan mengurangi perlengkapan sebesar 50.000. Yang ketiga, neraca lajur. Berbicara mengenai neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Meskipun kertas kerja tersebut bukan merupakan laporan keuangan, namun kehadiran dari neraca ini akan sangat berguna untuk memudahkan pembuatan laporan. Yang berikut cara membuat neraca lajur. Melihat tujuan dan fungsi dari neraca lajur yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, tentu mengharuskan sebuah pemahaman prosedur yang tepat. Cara membuat neraca ini terbilang sangat mudah dan juga tidak terlalu memakan banyak waktu. Adapun cara tersebut yaitu yang pertama, membuat format neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Dan yang keenam terakhir, yang keempat adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi. Laporan laba rugi terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun beban di luar usaha selama periode berjalan. Di dalam sini ada akun pendapatan dan beban-beban. Yang di dalamnya adalah beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban telepon, beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan. Sehingga pendapatan jumlah 1.500.000 dengan beban keseluruhan berjumlah 826.000, sehingga pendapatan dikurangi dengan beban, maka laba ruginya adalah 674.000. Yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Laporan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan publik, sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan-perubahan akun ekuitas di tahun terkait. Di sini modal awal
per 1 Januari 2015 adalah 3 juta. Kenaikan atau penurunan modal yang pertama laba 674.000 dan prive 50.000, sehingga laba dikurangi dengan prive didapatkan perubahan modal yaitu 624.000, sehingga ditambah dengan modal awal 3 juta, maka hasil modal akhir per 31 Desember 2015 adalah 3.624.000. Yang keenam adalah laporan neraca. Laporan neraca merupakan arsip penting di dalam perusahaan. Sebelum membuat contoh neraca, akuntan maupun pejabat keuangan harus paham terlebih dahulu pengertian laporan neraca. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Yang berikut unsur-unsur laporan neraca. Menurut para ahli, laporan neraca ada 3, yaitu aktiva, pasiva, dan modal. Dari ketiga inilah akan dipetakan kembali menjadi beberapa unsur yang berbeda. Ini dia ulasannya, yaitu yang pertama aktiva. Di dalam aktiva terdapat 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang berikut pasiva, dan yang berikut adalah modal. Yang ketujuh adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tunggal menjadi 0. Jumlah dalam satu periode akuntansi harus ditutup atau dibawa ke 0, sehingga ini tidak akan tercampur dengan periode berikutnya. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan memindahkan saldo-saldo ini ke dalam rekening permanen di neraca. Akun permanen ini menunjukkan keuangan lama perusahaan. Di dalam tabel jurnal penutup ini ada pendapatan seharga 1.500.000 dan ikhtisar laba rugi seharga 1.500.000. Pendapatan ditulis di debit dan ikhtisar laba rugi ditulis di kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi ada 826.000. Sedangkan beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan masing-masing 120.000, 250.000, 300.000, 100.000, 50.000, dan 6.000. Kemudian ikhtisar laba rugi 674.000 dan modal 674.000. Kemudian modal 50.000 dan prive 50.000. Yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Neraca sisa atau saldo setelah penutupan adalah suatu daftar yang memuat baik nama-nama akun real beserta saldonya pada akhir periode setelah proses penutupan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis akun atau akun digolongkan menjadi 2, yaitu akun real dan akun nominal. Proses pembuatan neraca saldo penutupan. Dalam proses pembuatan neraca saldo penutupan, hal yang kita lakukan sama dengan pembuatan neraca saldo yang terdahulu, yaitu kita menggunakan sumber data dari buku besar. Tapi di sini perbedaannya, jika dalam neraca saldo penutupan kita tidak lagi melakukan perkiraan terhadap nilai nominal. Kemudian kita membuat tabel neraca saldo setelah penutupan, mengisi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, utang bahan, dan modal. Jumlah saldo debit harus balance dengan jumlah saldo kredit, yaitu 6.750.000 dan 6.750.000 di kredit.